kami ingin mempresentasikan tentang interaksi sosial dan penjelasannya. Mari simak video berikut. Selamat menyaksikan. Apa itu interaksi sosial? Jadi, pengertian interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, atau antara kelompok dan kelompok baik dalam kerjasama, persaingan, ataupun pertikaian. Ciri-ciri interaksi sosial terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Terjadi komunikasi yang melibatkan lebih dari satu orang. Ciri-ciri interaksi sosial yang paling menonjol adalah terjadi karena ada interaksi lebih dari satu orang. Jika interaksi dilakukan oleh satu orang, itu namanya gila, karena ngomong sendiri. Itu sebabnya syarat interaksi sosial harus ada orang lain, baik itu dalam bentuk perorangan maupun dalam bentuk kelompok. 2. Terjadinya komunikasi. Ciri-ciri interaksi sosial yang selanjutnya adalah terjadinya komunikasi. Seperti yang sudah disebutkan, di pengertian interaksi sosial menurut para ahli bahwa untuk interaksi sosial tidak melalui berbicara tatap muka. 3. Memiliki dimensi waktu. Maksud dari dimensi waktu adalah ada keterangan waktu, misal masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dimensi waktu inilah yang akan menentukan sifat dari aksi yang sedang berlangsung. 4. Memiliki tujuan. Ciri interaksi sosial yang lain, segala bentuk interaksi memiliki tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, interaksi dengan pedagang sayur, tujuannya kita ingin membeli sayur. Atau melakukan interaksi dengan tenaga pendidik atau guru. Tujuannya belajar mencari ilmu, agar mendapatkan nilai bagus, lulus, dan mendapatkan pekerjaan bergaji besar. Syarat interaksi sosial. Persyaratan interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua syarat, yaitu 1. Kontak sosial. Kontak sosial merupakan adanya hubungan aksi dan reaksi. Kontak sosial dapat terjadi antar individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. 2. Kontak komunikasi. Suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan, ide, gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya untuk saling memengaruhi. Jenis interaksi. Jenis interaksi terbagi menjadi 3. Yang pertama, interaksi antara individu dan individu. Yang kedua, interaksi antara kelompok dan kelompok. Dan yang ketiga, interaksi antara individu dan kelompok. Interaksi antar individu adalah sebuah proses interaksi yang terjadi ketika satu individu memberikan sebuah rangsangan, pengaruh atau stimulus kepada individu lainnya. Hal sebaliknya, ketika seorang individu terkena pengaruh, maka ia akan memberikan sebuah tanggapan, respon, atau sebuah reaksi. Yang kedua, interaksi antar kelompok dan kelompok adalah antara dua kelompok atau lebih dan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan, namun sifatnya bukan hal pribadi, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Interaksi antara individu dan kelompok adalah sebuah hubungan berlangsung antara kelompok individu dan orang-orang untuk mencapai tujuannya. Pola interaksi sosial. Secara umum terdapat 4 jenis pola interaksi sosial. 1. Gotong royong, cooperation. 2. Persaingan, competition. 3. Pertikaian, conflict. 4. Pertukaran, exchange. Faktor-faktor yang menyebabkan interaksi sosial. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan interaksi sosial sebagai berikut. Pertama, imitasi. Imitasi merupakan tindakan yang menirukan dari tindakan orang lain, seperti menirukan sikap atau tingkah laku maupun pada penampilan seseorang secara fisik. Imitasi terbagi menjadi 2, yaitu positif dan negatif. Kedua, sugesti. Sugesti merupakan pengaruh atau pandangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Disinilah proses saling mempengaruhi dan menerima pandangan terjadi. Ketiga, simpati. Simpati merupakan proses di mana seseorang tertarik dengan orang lain, sehingga ia mampu memahami pihak lain. Keempat, empati. Empati dan simpati bisa dikatakan memiliki arti yang mirip, namun empati merupakan perasaan yang mendalam terhadap apa yang orang lain rasakan. Kelima, identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain, biasanya dengan seseorang yang ia sukai atau idolakan. Keenam, motivasi. Seperti halnya dengan simpati dan empati, sugesti dan motivasi juga memiliki arti yang hampir sama. Meski keduanya sama-sama memberikan pengaruh, namun motivasi lebih kepada pikiran yang rasional. Bentuk interaksi sosial.
Ada dua bentuk interaksi sosial, yakni interaksi sosial asosiatif dan desosiatif. 1. Asosiatif. Suatu bentuk kerjasama atau hubungan interaksi sosial yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok orang dan interaksi yang terjadi mengarah pada kontak sosial positif serta kesatuan pandangan yang bersifat membangun dan memperkuat hubungan. 2. Desosiatif. Desosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah ke bentuk perpecahan atau merenggangkan solidaritas. Beberapa proses desosiatif yaitu persaingan, kontraveksi, dan pertentangan. Persaingan merupakan bentuk dari interaksi desosiatif yang banyak kita temukan di lingkungan kehidupan kita. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang interaksi sosial yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan materi, tolong dikoreksi dan maaf jika tidak berkenan di pemikiran kalian. Terima kasih.